Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hermeneutika dalam kritik sastra. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pengertian definisi hermeneutika. Jadi, secara tradisional, hermeneutika diartikan sebagai teori atau ilmu penafsiran. Tema ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenoin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa seseorang. Secara lebih umum, hermeneutika ini memiliki arti sebagai sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Jadi intinya adalah hermeneutika ini mempelajari ilmu tentang pemahaman dan penafsiran. Pendekatan hermeneutika ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks. Saat ini hermeneutika ini banyak digunakan dalam kajian teks hampir di segala bidang keilmuan. Antara lain itu seperti filsafat, sastra, seni, sejarah, dan hukum. Kemudian sejarah hermeneutika. Hermeneutika ini awalnya berkembang dalam teori khususnya untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Pada abad ke-18, hermeneutika ini mulai diterapkan pada teks-teks non-religius, meluas ke bidang hermeneutika seperti sejarah, sosiologi, dan kritik sastra. Kemudian ada dua mazhab utama dalam perkembangan hermeneutika itu. Yang pertama mazhab klasik romantis, dan yang kedua itu mazhab hermeneutika atau subjek. Bahwa mazhab klasik romantis ini menekankan pentingnya memahami maksud pengarang dan menafsirkan teks. Penafsiran harus memahami konteks sosial dan budaya pengarang untuk menangkap makna teks dengan akurat. Jadi intinya untuk memahami pengarang dengan makna yang akurat. Kemudian mazhab hermeneutika subjektif ini berfokus pada peran penafsiran yang memahami teks berdasarkan konteks dan pengetahuan mereka sendiri, terlepas dari maksud pengarang. Jadi penafsiran dianggap sebagai proses yang subjektif dan bervariasi sesuai dengan latar belakang penafsir. Adapun jenis-jenis hermeneutika ini yaitu yang pertama, garapan hermeneutika ke dalam tiga jenis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama hermeneutika metodologis, dan hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis. Untuk hermeneutika metodologis, model ini memfokuskan pembahasannya pada problematika dalam penafsiran secara umum, dikenal sebagai metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukan atau memikirkan ulang tentang apa yang telah sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh pengarang. Kemudian hermeneutika filosofis. Ini cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Jadi filosofis ini tidak hanya terbatas dari teori penafsiran kitab suci ataupun metodologi filologi, benar-benar, tetapi juga meluas
ke bagian kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesastraan, dan ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Yang ketiga itu hermeneutika kritis. Ini adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks atau struktur ideologi realitas. Seperti hermeneutika ini kritis mencari sebab pemahaman dan komunikasi yang ekstorsif, teralihkan atau terkurangi dalam suatu interaksi yang normal, karena proses analisis kritis ini mengkaitkan pada penjelasan kausalitas dan prosedur interpretasi. Nah, itu aja nih teman-teman penjelasan saya mengenai teori hermeneutika. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.